Orang-orang Yahudi merasa dirinya sebagai sebuah bangsa yang terpilih. Dalam kasus di Palestina, itu kan intervensi dari bangsa Inggris. Sebelum munculnya negara Israel hari ini, mereka berada di mana-mana. Kemudian disatukan ya oleh pemerintah Inggris, maka orang berhak untuk melakukan bahkan membunuh bangsa yang lain itu atas nama orang Indonesia. Ini nggak mampu mengurus dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Belajar Politik. Di Belajar Politik pada hari ini kita akan membahas tentang kebangsaan. Kebangsaan menjadi satu topik penting di dalam ilmu politik karena dia menunjukkan satu ikatan yang menandai dan bahkan menjadi satu interaksi paling menentukan dalam sejarah manusia di abad ke-19 dan abad ke-20. Nah, kita harus mulai mengetahui sejarah awal kemunculan dari gagasan kebangsaan ini kapan. Dalam tulisannya Hans Kohn tentang nasionalisme, Hans Kohn menjelaskan bahwa gagasan tentang nasionalisme ini muncul di abad ke-17. Abad ke-17 muncul gagasan nasionalisme yang sebenarnya berasal dari gagasan Yahudi kuno di abad ketiga sebelum Masehi. Jadi kata Hans Kohn, dalam sejarah di Eropa di barat ada rentang waktu 20 abad di mana gagasan nasionalisme ini hilang, entah kemana. Nah, jadi akarnya ada dari gagasan Yahudi kuno yang berakar kepada 3 gagasan pokok. Yang pertama, orang-orang Yahudi memiliki sebuah pendapat bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Yang kedua, orang-orang Yahudi mereka memiliki satu sejarah yang sama. Dan yang ketiga, karena ada satu harapan masa depan bahwa akan datang satu Mesias, satu keadaan yang lebih baik. Baik. Nah, jadi ada 3 gagasan utama dari gagasan Yahudi kuno yang kemudian di abad ke-17 ini kembali muncul di Eropa. Nah, kemunculan gagasan nasionalisme, kalau kita merujuk pada tulisannya Ben Anderson misalkan, itu dipengaruhi juga oleh beberapa hal. Misalkan dengan munculnya teknologi cetak. Munculnya teknologi cetak atau mesin cetak mengakibatkan buku-buku dicetak dalam bahasa ibu. Sebelumnya Eropa itu menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin sebagai bahasa komunikasi. Nah, kemudian ketika muncul mesin cetak, buku-buku ditulis dalam bahasa ibu, orang Jerman dengan bahasa Jerman, Inggris, Prancis dengan Prancis. Maka itu memunculkan satu komunitas terbayar. Oh, bahwa kami adalah orang dengan satu bahasa yang sama. Nah, sehingga dari sana memunculkan satu ikatan sebagai sebuah bangsa. Jadi dalam penjelasan yang lain, ini nasionalisme atau gagasan tentang kebangsaan itu muncul
Salah satunya karena mesin cetak. Oke. Nah, sehingga bahasa-bahasa ibu menjadi identitas. Oke. Nah, kemunculan bahasa ibu yang lebih berpengaruh ini akhirnya membuat satu ikatan nasionalisme. Banyak gagasan lain, ya, misalkan Renan, kemudian yang lainnya yang menjelaskan bagaimana kebangsaan itu muncul. Dalam gagasan yang lain, kebangsaan ini sebenarnya merupakan satu ikatan yang secara alami terbentuk. Misalkan kalau kita merujuk kepada gagasannya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, misalkan, kebangsaan itu adalah sebuah ikatan yang dia bersifat alami karena interaksi. Misalkan di wilayah Asia Tengah, misalkan wilayah Asia Tengah karena dia berada di wilayah pegunungan yang luas, maka itu menjadi sebuah bangsa yang besar yang kita sebut sebagai bangsa Turkistan atau orang-orang dengan bahasa Turki. Nah, itu satu bangsa. Dalam perkembangan gagasan tentang gagasan kebangsaan ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan konsep negara di dalam tradisi modern. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, gagasan negara dalam tradisi modern ini menunjukkan satu hubungan yang sangat erat dengan perkembangan gagasan pencerahan. Nah, singkat cerita, gagasan kebangsaan ini akhirnya menjadi satu identitas bagi manusia. Dia mengatakan dirinya sebagai bangsa A dan orang lain sebagai bangsa B, sebagai the others, yang lain. Dan bahkan itu menjadi basis bagi peperangan. Misalkan perang abad 20, perang dunia 1 dan perang dunia 2, itu salah satunya dibangun oleh perang antar bangsa, perang antar negara, dan mana negara ini dibangun atas dasar kebangsaan. Nah, jadi gagasan kebangsaan ini awalnya dari gagasan Yahudi kuno di abad ke-3 sebelum Masehi, kemudian muncul kembali di abad ke-20 dalam sejarah panjang di Eropa Barat. Kemudian ada 3 gagasan pokok dalam gagasan Yahudi kuno ini, dan muncul gagasan kebangsaan ini dalam sebuah sejarah dalam tradisi modern. Nah, lalu bagaimana kondisinya dengan sekarang? Apakah gagasan kebangsaan itu masih relevan ataukah sudah tidak relevan? Misalkan kalau kita lihat hari ini, gagasan tentang ikatan kebangsaan ini mulai hilang dengan adanya internet. Orang mulai berinteraksi, ya, dengan berbagai bahasa, ya, dengan berbagai bangsa, dan tidak ada batas lagi. Teknologi kemudian membuat batasan-batasan itu semakin memudar. Nah, apakah kebangsaan itu masih relevan dibicarakan pada saat ini? Nah, beberapa memang mengatakan bahwa gagasan kebangsaan ini akan menjadi semakin tidak relevan di tengah kondisi teknologi yang dicapai oleh manusia. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, misalkan interaksi di teknologi informasi itu belum mencapai taraf yang masif, ya, sebagaimana interaksi dalam keseharian. Nah, makanya kemudian misalkan
Ben Anderson misalkan ketika dia berbicara tentang imagine communities, bahwa masyarakat terbayang itu sebenarnya dibangun oleh keseharian, misalkan melalui sensus atau melalui peta. Jadi selama peta itu ada, maka itu membangun imajinasi orang tentang kebangsaan. Jadi kebangsaan ini satu sisi dia bersifat alami karena interaksi manusia secara sosiologis yang dipengaruhi oleh geografis, tapi di satu sisi juga dia mungkin terbentuk dan dikondisikan oleh faktor-faktor lain, termasuk teknologi dan kemudian politik atau ekonomi. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang gagasan kebangsaan. Oke. Dari Novel ada gagasan lain? Ini awal ya kita bahas tentang kebangsaan. Baik Pak, untuk berbicara terkait kebangsaan, ada ini mungkin sejarah singkat mungkin ya Pak terkait proses dari kebangsaan gitu, substansi dari kebangsaan. Cuma saya pengen bertanya Pak terkait mungkin nggak Pak ketika kebangsaan ini diintervensi oleh bangsa yang lain sehingga bangsa ini salah satu bangsa misalkan tercerai berai gitu kan, hubungan satu sama lainnya hancur gitu, dan itu berpengaruh terhadap, kalau berbicara materi sebelumnya itu kan terkait negara, nah itu berpengaruh terhadap kondusivitas negara atau bahkan mungkin lebih jauhnya itu negara sampai hancur gitu. Itu gimana Pak kira-kira? Baik. Ada beberapa contoh menarik ya. Nah, ini yang penting. Misalkan bangsa Kurdi itu satu bangsa yang cukup besar, tetapi dia tersebar di beberapa negara. Ada di Turki, ada di Iran, ada di Irak, ada di mana lagi? Di Suriah gitu ya. Nah, sehingga karena tidak memiliki satu bangsa sendiri, ya, akhirnya mereka melakukan apa ya, kayak semacam pemberontakan gitu ya, atau sering dianggap sebagai pemberontak di beberapa tempat. Nah, atau misalkan bangsa Yahudi atau Israel ya, sebelum munculnya negara Israel hari ini mereka berada di mana-mana. Nah, kemudian disatukan ya oleh pemerintah Inggris di Palestina sampai sekarang. Nah, atau pengalaman di Afrika, ya, Afrika Tengah. Dan, di mana ada filmnya yang difilmkan ya. Ada dua suku besar di Afrika, kemudian oleh pemerintah kolonial Prancis merdeka dan menjadi satu negara. Tapi itu terdiri dari dua suku besar yang sebenarnya mereka merasa menjadi bangsa tersendiri. Nah, akhirnya terjadi perang ya antar, kita bisa mengatakan bukan antar dua suku ya, tapi antar dua bangsa, karena masing-masing merasa memiliki menjadi satu bangsa, dan terjadi genosida ya, atau terjadi pembunuhan massal. Nah, jadi bangsa kadang menjadi satu identitas yang membuat orang merasa berhak untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi karena dia bangsa yang berbeda, maka orang berhak untuk melakukan, bahkan membunuh bangsa yang lain itu atas nama bangsa. Nah, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Atau misalkan ketika kita berbicara di Afrika Selatan misalkan gitu ya, Afrika Selatan. Nah,
yang satu merasa menjadi satu bangsa yang unggul, oke, yang ditandai oleh kulit putih begitu atau kulit tidak berwarna, dan kemudian yang kulitnya berwarna ya itu dianggap lebih rendah misalkan ya. Nah, jangan jauh-jauh, di Indonesia juga dulu begitu ya. Di masa kolonial warga negara Belanda Eropa itu menjadi warga negara kelas 1. Artinya apa? Artinya itu dilihat dari satu ikatan. Nah, itu ikatan bangsa. Nah, jadi kebangsaan ini sesuatu yang membuat orang menjadi merasa satu, dan kemudian yang lainnya yang tidak sama dengan mereka sebagai the others atau yang lain. Dan dalam praktik politik itu telah membawa akibat yang sangat besar, begitu. Perjuangan yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi sehingga di abad ke-20, abad ke-19, gagasan kebangsaan di dalam politik itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan dalam sejarah modern, kenapa kebangsaan menjadi persoalan yang sangat penting? Yaitu terjadi karena bagaimana Eropa itu tumbuh dalam kesadaran kebangsaan itu. Yang awalnya mereka menjadi satu, merasa semuanya sama Eropa dan dihubungkan dengan bahasa Latin, tapi kemudian ketika bahasa Latin ini semakin redup pengaruhnya, dan kemudian redupnya bahasa Latin ini sebenarnya menunjukkan redupnya dominasi dari gereja, sehingga memunculkan dominasi yang lain. Nah, dominasi yang lain itu apa? Dominasi dari negara. Dominasi dari negara. Nah, dan negara ini kemudian untuk menjamin dominasinya, legitimasinya itu salah satunya berdasarkan kepada kebangsaan. Jadi kebangsaan dia menjadi satu sentimen publik yang dipergunakan oleh kekuasaan untuk mendorong dukungan publik secara besar. Nah, itu yang terjadi. Jadi tadi pertanyaannya apa? Apakah ya kalau intervensi dari bangsa lain, Pak? Lebih ke sana. Nah, jadi intervensi dari bangsa lain itu muncul karena salah satunya untuk memperkuat identitas kebangsaannya. Jadi misalkan ya kasus di Bosnia, nah itu setelah Yugoslavia pecah, akhirnya dua bangsa yang dulunya disatukan oleh Yugoslavia itu akhirnya menjadi pecah dan terjadi perang saudara. Nah, intervensi dari bangsa lain ini bisa muncul dari dua negara yang berbeda, atau bahkan di dalam satu negara ini sebenarnya terdapat tadi dua bangsa. Ya, misalkan dalam kasus di Palestina, ya, itu kan intervensi dari bangsa Inggris. Andai kata itu tidak didukung oleh Inggris sebagai sebuah negara yang didasari atas salah satunya kebangsaan Inggris juga, nah, maka apa yang terjadi di Palestina nggak bakalan seperti sekarang. Kenapa menjadi seperti sekarang? Karena dulu ada dukungan dari Inggris. Nah, jadi kenapa gagasan kebangsaan ini penting dalam dalam kajian politik? Karena sejarah telah menunjukkan pengaruh ya, dan dampak yang penting dari gagasan kebangsaan ini. Begitu. Oke. Mungkin gini ya, Tuhan itu kan menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan dan anugerah yang diberikannya gitu. Tapi kenapa harus ada konsep kebangsaan gitu? Padahal kan Tuhan itu menciptakan manusia dengan ya
bisa dikatakan adil gitu. Tapi kenapa harus ada kebangsaan gitu? Yang mana ujung-ujungnya itu kalau saya pernah dengar itu ada istilahnya itu chauvinisme, yang mana menganggap bahwasanya bangsa dia itu yang paling superior dan lebih baik menurut mereka itu daripada bangsa-bangsa yang lainnya gitu. Padahal kan tidak, setiap manusia itu kan mempunyai ciri khas dan hal tersebut tidak merupakan anugerah dan kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan gitu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada satu gagasan kebangsaan yang sifatnya alami, bahwa bangsa itu adalah ikatan sosiologis yang terbentuk karena orang sering berinteraksi satu sama lain, baik karena satu bahasa, karena satu geografis misalkan ya, sehingga mereka merasa terikat menjadi satu bangsa. Jadi secara psikologis ada kenyamanan. Ya, misalkan sama orang Sunda ketemu dengan orang Sunda akan lebih dekat dibandingkan dengan orang Jawa. Nah, tapi orang Sunda, orang Jawa karena berada dalam satu wilayah geografis yang sama, tempat rantau, serantau atau Nusantara, maka ini juga merasa menjadi satu bangsa. Nah, itu secara sosiologis. Jadi tidak ada mana yang lebih unggul, bangsa mana yang lebih unggul, enggak. Tetapi saya mengatakan diri saya sebagai bangsa Indonesia misalkan, atau sebagai Melayu misalkan, atau sebagai Sunda, itu tidak untuk mengatakan saya lebih unggul daripada yang lain, tetapi itu menunjukkan kenyamanan secara geografis dan sosiologis. Nah, yang jadi persoalan kenapa muncul gagasan kebangsaan yang menunjukkan satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Dari mana? Dari sini awal mulanya, dari gagasan Yahudi kuno, di mana dalam gagasan Yahudi kuno, orang-orang Yahudi merasa dirinya sebagai sebuah bangsa yang terpilih, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa yang lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya. Kemudian mereka menjadi satu bangsa, satu ikatan karena memiliki satu sejarah yang sama. Sejarah panjang dari mulai Yusuf, Musa sampai Sulaiman. Kemudian yang ketiga, mereka merasa menjadi satu bangsa karena akan mencapai satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Ada satu harapan yang terus dijaga untuk masa depan. Nah, dari gagasan Yahudi kuno inilah dalam sejarah Eropa, dalam sejarah pencerahan, itu kemudian menjadi dasar berkembangnya gagasan kebangsaan. Sehingga orang Inggris misalkan mengatakan dirinya sebagai bangsa terkuat di bumi pada abad ke-18, abad ke-19 gitu. Atau misalkan hari ini siapa bangsa yang paling kuat? Bangsa Amerika. Amerika dengan Donald Trump mengatakan MAGA, Make American Great Again. Tapi yang dimaksud American di sana itu yang mana? Yang kulit putih misalnya gitu ya. Nah, jadi kenapa muncul gagasan kebangsaan tadi yang disebut chauvinisme itu? Karena akarnya dari sini. Akarnya dari sini. Jadi merasa bahwa saya berbahasa ini, bahasa ini lebih baik daripada bahasa. Misalnya bahasa Perancis, bagi orang Perancis, misalkan ya, katanya bahasa Perancis itu lebih baik daripada bahasa Inggris. Okay? Dan kemudian orang Perancis merasa lebih baik menjadi orang Perancis daripada orang Inggris misalnya. Nah, dalam pengalaman, dalam praktik yang lebih ekstrim lagi, ya, satu bangsa merasa bahwa mereka secara kemanusiaan lebih unggul, ya, lebih memiliki talenta, lebih memiliki kemampuan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Nah, kolonialisme misalkan di Indonesia salah satunya dibangun dengan gagasan itu, bahwa orang-orang kulit berwarna, ya, orang-orang Indonesia ini nggak mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, logika imperialisme dibangun salah satunya karena logika kebangsaan. Jadi manusia tidak dilihat sebagai manusia, tetapi dia harus terlebih dahulu dilihat dengan filter bangsa, kayak gitu. Nah, ini yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan,
ya yang merujuk kepada perkembangan di barat. Baik, itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan belajar politik edisi kebangsaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.